wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini di dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Semua itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita saksikan berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ketika dikumandangkan azan untuk panggilan sholat Jumat, mereka masih terlena dengan aktivitasnya. Seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah Jumat kita di hari ini menjadi ibadah Jumat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran-ajarannya. Selanjutnya khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kini kita sudah berada di hari yang ke-12 daripada bulan suci Ramadan, di mana seperti yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama menjelaskan pula kepada kita bagaimana berkahnya bulan suci Ramadan, bagaimana di bulan suci
artinya lompatan. Sebagai istilah, ketika kita akan ke Jogja dengan naik bis, maka butuh waktu kurang lebih sekitar 16 jam. Ketika kita naik pesawat, maka hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Jaraknya sama, tetapi jarak tempuhnya, waktu yang kita tempuh singkat. Nah, ini yang disebut dengan kuantum. Sama ketika di bulan suci Ramadan, di mana ibadah-ibadah nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib berlipat-lipat ganda pahalanya, yang sunnah pahalanya seperti pahala yang wajib. Dan terdapat pula di dalamnya bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana ketika umat Islam beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Kalau kita normal saja, maka ibadah kita itu ada kemungkinan tidak akan cukup untuk menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena istimewanya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan di mana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita menggugurkan daripada segala dosa-dosa kita, mengumpulkan daripada amal-amaliyah kita, pahala ibadah kita yang begitu besar. Maka umat Islam sangat dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan, manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan apa? Dengan berbanyak membaca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang terkenal dengan nuzulul Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita pula perbanyak melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sholat. Kita jaga sholat wajib kita. Ketika sholat wajib sudah bagus, kita tingkatkan ibadah sholat kita dengan sholat sunnah, terkhusus sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang berdampingan dengan
sholat fardu. Kemudian setelah itu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula kepada kita bahwa bulan suci Ramadan kita untuk senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama di situ ada di dalamnya waktu yang mustajab ketika berbuka puasa. Makanya ketika kita berbuka puasa, azan maghrib berkumandang, ucapkan bismillah, kemudian kita membatalkan puasa kita dan berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahkan pula dengan doa-doa harapan-harapan kita. Setelah itu baru kemudian kita lanjutkan dengan makan yang telah disediakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu lewat mimbar yang mulia ini kami berpesan, yuk kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita. Apakah ibadah kita itu sudah banyak atau belum? Apakah ibadah kita itu sudah sesuai dengan syariat atau belum? Ingat bahwa kita hari ini masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Belum tentu di tahun berikutnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu manfaatkan momentum yang kita dapatkan pada Ramadan kali ini. Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita, supaya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita. Harapannya adalah pada akhir Ramadan kita mendapat predikat bertakwa. Sebagaimana ayat yang mungkin sudah kita hafal semua dalam Quran surah Al-Baqarah, bahwa tujuan daripada puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni dosa orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, bekal pergi haji ke Baitullah, berkunjung ke makamnya Rasulullah, dan kelak kita nanti masuk surga ramai-ramai di belakangnya Rasulullah. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah, semoga kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah permintaan kita yang paling utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر